Dunia ini penuh sekali dengan hoaks dan seringkali hoaks itu terjadi karena banyak sekali orang yang percaya berita bohong. Jadi segala sesuatu kalau kelihatannya bagus, indah, nggak dibaca sampai tuntas disebarkan. Banyak hoaks tapi saya selalu ingin menyajikan sesuatu yang clear dan benar. Mudah-mudahan saya bisa menyajikan yang benar. Seperti misalnya hari Sabtu besok bagi Anda yang punya waktu dan ingin suntik vitamin C di Rumah Perubahan ada acara suntik vitamin C gratis dan ini disediakan oleh Kalbe. Saya ucapkan terima kasih kepada Kalbe karena ada sekitar 500 vitamin C yang akan diberikan. Silakan datang dan bagi Anda yang ingin jalan-jalan di sekitar Danau Baru yang dibangun oleh pemerintah DKI, ada Waduk Pondok Rangon 1, 2, 3, saya nempel di Pondok Rangon 3. Silakan, saya Sabtu Minggu ada di sini. Baiklah, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh seorang penyair namanya Charles Bukowski. Dia pernah mengatakan the problem with the world adalah ketika intelligent people, orang-orang yang cerdas adalah full of doubt, sementara the stupid ones are full of confidence. Banyak sekali orang-orang yang confidence dan mohon maaf ketika kita cek ternyata literasinya payah. Bacanya cuma satu, kemudian sudah simpulkan dan satu pun juga dia tidak tuntas. Kita lihat lagi, ini kan buku agak tebal. Dia baca cuma halaman depan, pengantarnya, dan penutupnya. Gimana ini? Ketika ada video-video edukasi juga begitu. Dia cuma dengarkan depannya, kemudian dia geser, dia lihat belakangnya. Dan akhirnya kemudian berita-berita juga dibaca tidak tekun. Belum dibaca dalamnya, baru baca judulnya saja, sudah kemudian disimpulkan dan kemudian berani memberikan komentar dengan emotikon yang banyak sekali. Ngeri sekali. Seperti misalnya beberapa hari yang lalu ada berita viral dan begitu disebarkan. Sebetulnya judulnya adalah tentang adanya singa putih yang kelaparan di Faunaland Ancol. Ini yang sebenarnya. Jadi judulnya begitu, ini yang sebenarnya. Nah, sebetulnya dalam berita itu diceritakan adalah itu bukan kelaparan tetapi singa putih itu mengalami apa yang disebut sebagai hip dysplasia. Dysplasia itu apa? Karena tulang belakangnya itu, tulang kakinya itu tidak melekat antara sesuatu yang kalau kita kan seperti ini bisa jalan gitu ya, pahanya tulang di paha kita, tulang pinggul kita. Nah, ini tidak melekat sehingga dia merenggang dan kemudian ketika jalan itu kakinya terseok-seok begitu. Tetapi ada seorang yang menyebarkan video itu dan mengatakan ini singanya kelaparan tanpa bertanya apa yang terjadi. Ternyata ini adalah singa yang mengalami cacat bawaan sejak lahir. Kalau zaman dulu biasanya dokter hewan itu melakukan suntik mati itu. Pemiliknya suntik mati. Bahkan di film-film kita sering nonton orang yang sayang sekali sama kudanya. Dan kuda itu satu ketika kecelakaan, kakinya patah. Dan kita saksikan hubungan emosional begitu dekat tetapi kuda itu ditembak. Barangkali karena kita hidup sekarang lebih beradab. Banyak sekali makhluk yang tidak lahir dengan normal tapi tetap dipelihara. Ya kita juga seringkali dapat titipan dengan anak yang beragam persoalannya. Tapi kan kita pelihara. Nah setahu saya Faunaland ini adalah sebuah lembaga yang dimiliki oleh para penyayang binatang. Dan mereka seringkali menerima titipan dari negara, dari masyarakat. Kalau ada dengar berita, ada burung sayapnya patah, itu tidak mereka suntik mati. Mereka terima, mereka rawat, mereka kasih makan dengan penuh kasih sayang. Nah terkait dengan Tori, singa putih ini harus dilepas karena tahap pemulihan. Supaya masih ada matahari dia bisa jalan dengan teman-temannya. Biasanya kan kalau tidak didekati dengan teman-temannya nanti dia dibunuh oleh teman-temannya. Bahkan saya juga pernah mendapat titipan ada orang yang memberi saya, bahkan saya bayar begitu ya. Ada misalnya burung hantu. Setelah saya taruh berapa hari saya nggak tega, saya lihat dia kasihan sekali dan saya ingin lepas di alam. Tapi orang-orang yang mengerti malah memberitahu saya jangan Pak karena dia nggak kuat hidup di alam karena sudah biasa dipelihara oleh manusia. Nah jadi terkait dengan Tori tadi, berita yang disebarkan adalah kelaparan dan kemudian banyak sekali orang yang tidak baca beritanya dengan tuntas, kemudian kasih komentar-komentar seakan-akan itu benar semua. Kenyataannya tidak demikian. Ini adalah mencerminkan literasi kita yang kurang karena kita tidak membaca dengan baik. Nah akibatnya kita menjadi korban dari penyebaran berita-berita bohong. Sama saja dengan berita atau video yang beredar tentang anjing yang katanya dibaptis. Jadi ada seorang pastor kemudian membaptis atau memercikan air kepada 2 ekor anjing milik umatnya yang datang ke gereja begitu. Dan kemudian beredarlah di beberapa grup WA yang isinya adalah orang-orang yang religius atau yang mengaku religius.
langsung komentarnya kelihatan. Kok orang religius begitu ya sekarang ya. Dan saya baca salah satu yang ada mengatakan begini, zaman edan, kasih emoticon ketawa-tawa. Setelah itu ada bilang, udah pada edan. Terus gambarnya juga ya jempol yang kebalikan dan entahlah emoticon apa lagi. Dan mengatakan mau dibaptis atau selam atau apa dipercik. Tetapi ini kurang kerjaan. Nanti kalau anjingnya mati, dut alias game koid. Ada acara sakramen atau misa nggak tuh? Wah, komentarnya kok jelek sekali dan nggak ngerti. Kan itu kalau saya melihat gitu aja itu bukanlah baptis, itu adalah pemberkatan. Sama seperti misalnya kita pindah rumah supaya rumah kita berkah dan barangkali kalau ada hantu-hantunya, ada roh-roh negatif begitu ya. Itu sudah pergi begitu dan sebenarnya kan tujuan kita adalah supaya kitanya yang nyaman, anak kita nyaman. Sama saja ketika kita bikin kantor baru, ruangan baru, ada pengajian gitu ya, ada selamatan. Biasalah kita ingin atap itu naik ketika kita bikin gedung, atap naik ya. Kan tukang-tukangnya juga ingin makan ya, makan-makanlah kita, terus ada yang baca doa, kan bagus kan masyarakat religius seperti ini. Tapi kemudian kita menuduh itu adalah baptisan dan lain sebagainya, kan ini namanya fitnah dan tidak punya literasi yang kuat. Belakangan ini banyak sekali orang yang terlalu cepat menyimpulkan, sama ketika kita mendengar berita ada babi ngepet viral, orang datang pengen lihat babi ngepet itu kayak apa. Dan kemudian akhirnya orang menjadi sangat fanatik, buta. Dipikir babi ngepet betulan, setelah ditunggu nanti jam 12 malam akan berubah menjadi seperti orang. Lihat aja, ternyata babi betulan. Dan polisi bergerak setelah itu diketahui ternyata si bapak itu membeli babi secara online dan ternyata bukan babi ngepet. Ini fitnah-fitnahan aja, asik-asikan aja begitu ya. Menjadi pertanyaan, mengapa sih banyak orang ingin share cepat-cepat berita yang belum tentu benar? Ini adalah kesimpulan dari sebuah studi yang dapat dibaca di majalah Harvard Business Review. Ada 8 hal. Yang pertama itu adalah karena orang ingin mengekspresikan dirinya. Inilah saya ini seperti ini. Tapi jangan lupa loh, banyak sekali orang yang menyebarkan sesuatu itu karena dia mempunyai kedekatan emosional dan sebetulnya artinya adalah emosinya mengendalikan dia. Misalnya saja di zaman Pilpres ini, dia suka sekali sama calon presiden si A. Maka kalau ada calon presiden si B, dijelek-jelekin, ada beritanya dikarang-karang orang, disebarin dengan cepat. Kalau yang mendukung dia ini dengan cepat juga disebarkan. Dia jelek-jelekin yang bukan dia suka begitu. Artinya orang seperti ini memang inilah saya, tetapi saya dikendalikan oleh emosi saya. Yang kedua, ada lagi yang disebut sebagai cool hunter. Artinya adalah dia ingin jadi yang pertama. Pokoknya kalau ada berita tentang kematian cepat ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Rest in peace. Tanpa ngecek lagi. Padahal orangnya masih seger tuh, masih ada begitu ya. Banyak tokoh yang disebarkan seperti itu. Dan orang pengen jadi yang pertama menyebarkan tanpa menguji kebenarannya. Yang ketiga barangkali dia ingin menunjukkan otoritasnya. Kalau ada berita sesuatu, misalnya saya ekonom, penerima hadiah Nobel ekonomi, sayalah yang pertama menyebarkannya. Jadi lagi-lagi ini adalah ego masing-masing. Dan yang keempat disebut sebagai social utility. Dia ingin menyebarkan sesuatu kalau bermanfaat. Ya oke lah, bagus. Yang kelima, dia ingin memulai percakapan atau conversational starting. Jadi dia ingin membuka percakapan dengan share konten tertentu. Kemudian yang keenam, dia sebetulnya adalah orang yang sedang mencari opini terhadap sesuatu. Anda seperti apa sih? Anda pro atau kontra terhadap Jokowi, pro atau kontra terhadap Prabowo, dan sebagainya. Jadi sebetulnya dia menyebarkan sesuatu bukan punya opini, tapi dia pengen tahu kita pendapatnya seperti apa. Dan setelah kita berpendapat, masuk perangkap, dia langsung bisa bedakan. Oh, si ini adanya di sini. Oh, si ini adanya di sebelah sini. Dan yang ketujuh adalah disebut shared passion. Dia passionnya adalah memang menyebarkan, suka menyebarkan hal yang dia suka. Dan terakhir adalah social good. Dia ingin melakukan hal yang seperti nomor 4 tadi, yaitu kebaikan. Akhirnya supaya kita tidak terperangkap dan tidak terlihat sebagai orang yang bodoh, yang dungu begitu ya. Karena biasanya orang-orang yang confidence itu adalah orang-orang yang mencerminkan kebodohannya. Seringkali kita melihat seperti itu. Tips saya kepada Anda adalah pertama, baca tuntas. Literasi Anda tercermin apakah Anda membaca beragam, mempunyai perbandingan satu pandangan dengan pandangan yang lainnya sehingga Anda mempunyai keluasan. Dan yang kedua adalah check before share. Jadi saring sebelum sharing, jangan sok tahu. Yang ketiga, jaga jari dan mulutmu. Kalau dulu kita jaga mulut, sekarang kita jaga jari kita. Yang keempat, tanya sebelum bicara. Apa yang mesti ditanya? Ini benar apa enggak? Kalau sudah benar, ada manfaatnya enggak buat orang lain? Jadi kalau benar dan tidak bermanfaat, ya udahlah, nggak usah lah Anda ngotor-ngotor di dunia ini. Dan yang terakhir, kendalikan perasaanmu karena setiap konten itu ada unsur perasaan. Jangan sampai orang bisa membaca tentang perasaanmu.
Padahal ini terkait sesuatu yang rasional dan biasa-biasa saja. Saya ingin menutup dengan sebuah quotes yang saya ingin katakan adalah sarkasme terjadi ketika orang-orang naif mempertontonkan kebodohannya tanpa mereka sadari. Dengan cara bagaimana? Dengan menyebarkan konten yang salah. Dan tentu saja ini hanya mencerminkan kebodohan seseorang. Stay relevant.